dentro. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya M. Yusuf di Yusuf Channel yang memberikan edukasi mengenai seputar akuntansi dan ilmu ekonomi. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari dosen pembimbing saya, Ibu Siti Rodiah, SE MSc. Mata kuliah dari akuntansi keuangan 1 mengenai ilustrasi komprehensif. Nah, tanpa mempanjang, langsung saja kita masuk ke pembahasan ya teman-teman. Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu like, share, dan subscribe teman-teman supaya saya bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Nah, selamat menyaksikan dan selamat belajar. Baiklah teman-teman, ini dia ilustrasi komprehensif, yaitu PT Pandawa melakukan akuisisi atau pembelian 80% saham PT Satria pada tanggal 1 Januari 2015, yaitu dengan harga 800 juta. Nah, pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali atau KNKP sebesar 200 juta. Nah, sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar rupiah. Kemudian, nilai aset bersih PT Satria pada tanggal 1 Januari 2015 yaitu sebesar 800 juta. Nah, berikut merupakan perhitungan diferensialnya, di mana nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambahkan dengan nilai wajar kepentingan non-pengendali yaitu sebesar 100 juta. Kemudian kita kurangkan dengan nilai buku aset bersih PT Satria yaitu 800 juta yang terdiri dari saham biasa sebesar 500 juta dan saldo laba sebesar 300 juta. Nah, kemudian kita kurangkan, dapatlah selisih atau diferensial antara nilai wajar dan nilai buku sebesar 200 juta. Nah, selanjutnya, diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Nah, berikut perincian total diferensial, yaitu persediaan 225 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, dan goodwill 50 juta, yaitu sisa dari diferensial nilai buku 200 juta kita kurangkan dengan aset PT Satria sebesar 150 juta, yaitu dapatlah goodwill sebesar 50 juta. Nah, ini teman-teman, ini merupakan neraca saldo per 31 Januari Desember itu antara PT Pandawa dan PT Satria. Nah, di sini ya, saham biasanya 500 juta dan saldo labanya 300 juta. Nah, teman-teman, ini merupakan informasi tambahan. Yang pertama yaitu selama tahun 2015 PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Informasi yang kedua, dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta. Sampai dengan 31 Desember 2015, persediaan tersebut baru terjual sekitar 40%. Berarti sisanya 60% penjualan yang belum terjual. Nah, informasi ketiga, dalam penjualan PT Satria pada tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta. Sampai dengan 31 Desember, persediaan tersebut belum terjual seluruhnya. Berarti ini termasuk transaksi hilir ya teman, yang ketiga ini. Yang kedua ini termasuk transaksi ke hulu atau downstream, ini upstream. Yang informasi keempat, pada bulan Desember 2015, PT Pandawa menyerahkan peralatan kepada PT Satria. Atas dasar tersebut, PT Satria harus membayar biaya sewa sebesar 26. Sampai akhir 2015, Satria belum melakukan pembayaran. Nah, informasi yang kelima, pada 1 Januari 2015, PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria sebesar 650 juta
Tanah tersebut dibeli PT Pandawa 5 tahun yang lalu seharga 625 juta. Nah, informasi yang keenam, pada 30 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa pada harga 140 juta. Nah, PT Satria menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi. Peralatan tersebut diperoleh PT Satria dengan harga 240 juta dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0. Nah, berarti umur ekonomisnya itu selama 8 tahunan ya. PT Pandawa dan PT Satria menggunakan metode yang sama dalam menyusun peralatan, yaitu metode garis lurus. Nah, kita masuk ke jurnal ya teman-teman. Inilah jurnal prosedur konsolidasi tahun 2015, pencatatan PT Pandawa tahun 2015. Nah, ini yang pertama tuh jurnal pada saat PT Pandawa melakukan akuisisi atau investasi di PT Satria menggunakan metode ekuitas, maka pencatatannya sebagai berikut. Itu pada tanggal 1 Januari PT Pandawa melakukan akuisisi, yaitu jurnalnya investasi pada PT Satria di debit sebesar 800 juta. Kemudian pada kredit itu kas sebesar 800 juta. Nah, pada tanggal 31 Desember dikatakan tadi di poin informasi tambahan 1 itu melakukan pembagian laba bersih yaitu 400 juta. Nah, 400 juta. Karena kepemilikan saham PT Pandawa hanya sebesar 80%, maka 400 juta dikalikan 400 juta kita kalikan 80%, maka laba yang diterima oleh PT Pandawa hanya sebesar 320 juta. Nah, yaitu investasi pada PT Satria sebesar 320 juta di bagian debit dan bagian laba pada bagian laba atas PT Satria di kredit sebesar 320 juta. Nah, jurnal berikutnya itu jurnal pencatatan atas dividen. Nah, PT Satria pada informasi yang pertama yaitu mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Nah, sama yang tadi, PT Pandawa hanya memiliki hanya mengakuisisi sebesar 80%, maka 100 juta kita kalikan 80%, maka dapatlah dividen yang diterima oleh PT Pandawa 80 juta, yaitu kas sebesar 80 juta pada investasi pada PT Satria bagian kredit sebesar 80 juta. Nah, selanjutnya, karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi dan seluruhnya terjual, maka persediaan ini seluruhnya kita diferensial atau kita akuisisi ya sebesar 25 juta. Nah, seluruhnya kita amortisasi. Sedangkan bangunan memiliki umur manfaat bangunan tersebut yaitu 10 tahun, sehingga diferensial akan diamortisasi selama 10 tahun. Dan nilai amortisasi tiap tahunnya hanya 5 juta, yaitu 50 juta yang tadi, diferensial di atas 50 juta, kita bagi 10 tahun, dan dapatnya setahunnya adalah 5 juta. Maka pada tahun 2015, amortisasi pada total bangunan itu hanya 5 juta. Dan informasi selanjutnya, pada tahun 2015 tidak terdapat penurunan nilai goodwill, maka nilai goodwill tetap 50 juta ya teman-teman. Nah, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat pada tahun 2015 yaitu sebesar 30 juta, yaitu 25 juta ya pada persediaan ditambahkan dengan amortisasi dari bangunan. Dapatlah 30 juta. Nah, karena PT Pandawa hanya 80% pemegang sahamnya, maka 30 juta yang tadi kita kalikan 80%. Dapatlah totalnya 24 juta. Dan jurnalnya untuk bagi PT Pandawa yaitu di debit bagian laba atas PT Satria 24 juta pada investasi pada PT Satria di kredit sebesar 24 juta. Nah, selanjutnya atas transaksi penjualan persediaan pada PT Pandawa ke PT Satria
PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta, yaitu 400 juta total penjualannya dikurangkan dengan beban pokok penjualan. Ya, beban pokok penjualannya sebesar 250 juta. Maka keuntungan yang akan diperoleh sebesar 150 juta. Nah, sampai akhir tahun 2015, persetujuan tersebut baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi, yaitu sebesar 90%, 90 juta, yaitu 150 juta kita kalikan 60% yang belum terjual, dapatlah 90 juta. Maka jurnalnya yang dapat kita buat atas keuntungan yang belum terrealisasi adalah bagian laba atas PT Satria sebesar 90 juta di debit, dan investasi pada PT Satria di kredit sebesar 90 juta. Kemudian atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke Indo, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta, yaitu 200 juta tadi harga penjualannya, dan 80 juta ini adalah beban pokok penjualannya, ya teman-teman. Nah, sampai akhir tahun 2015 seluruh persediaan masih belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, yaitu transaksi induk ke anak. Nah, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Dekop pencatatnya itu 120 juta, kita kalikan 80%, dapatlah 96 juta. Maka jurnalnya bagian laba atas PT Satria di bagian debit sebesar 96 juta, kemudian di kreditnya investasi pada PT Satria sebesar 96 juta. Kemudian PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta, yaitu atas penjualan tanah yang tadi ya, itu dengan 650 juta kita kurangkan 625, yaitu ini pada saat PT Pandawa membeli awalnya 650 juta, kemudian dijualkan kepada anak sebesar 650 juta, dapatlah keuntungan sebesar 25 juta. Nah, tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir tahun 2015, sehingga keseluruhan keuntungan belum terrealisasi. Nah, pernyataan jurnalnya seperti ini ya teman-teman, yaitu pada bagian debitnya, bagian laba dari PT Satria sebesar 25 juta, dan investasi pada PT Satria di kredit itu sebesar 25 juta. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan ke PT Pandawa. Pada tanggal penjualan, nilai tercatat peralatan tersebut sebesar adalah 150 juta, yaitu dapatnya 250 juta dikurang dengan 90 juta. 90 juta ini adalah 90 juta ini adalah umur ekonomis yang sudah terpakai, yaitu disebutkan tadi bahwasanya peralatan sudah terpakai selama 3 tahun. Nah, sisanya masih 5 tahun lagi. Nah, sehingga seharusnya peralatan tersebut dijualkan dengan harga 150 juta. Namun PT Satria menjual ke PT Induk sebesar 140 juta, sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta. Karena transaksi merupakan transaksi kehilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian miliknya saja. Nah, yaitu misalnya bagian investasi pada PT Satria 8 juta, yaitu dapatnya dari 10 juta atas kerugian tadi dikalikan total kepemilikan PT Pandawa, yaitu 80%, maka dapatlah 8 juta. Lanjutnya, investasi pada PT Satria sebesar 8 juta di bagian debit, dan pada bagian laba atas PT Satria di kredit sebesar 8 juta.
Berikut ini adalah buku besar investasi PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per 31 Desember tahun 2012. Nah, investasi pada PT Satria yaitu mengakuisisi mengakuisisinya sebesar 800 juta, laba bersih yang diterimanya PT Pandawa yaitu 320 juta. Yang ini dijumlahkan dikurangkan dengan dividennya 80 juta, amortisasi diferensial yang tadi 24 juta, dan keuntungan yang belum terrealisasi atau terjual ada 90 juta, ada 96 juta, dan 25 juta. Nah, kemudian kita tambahkan 8 juta kerugian yang belum terrealisasi, yaitu penjualan atas peralatan tadi, teman-teman. Nah, sehingga dapatlah investasi pada PT Satria sebesar 813 juta. Nah, kemudian ini untuk bagian laba atas Satrianya, yaitu bersih yang terimanya kan sebesar 320 juta. Nah, kita kurangkan dengan amortisasi diferensial 24 juta dan keuntungan yang belum terrealisasi atau belum diakui atau belum terjual, yaitu yang pertama ada 90 juta, ada 96 juta, dan ada 25 juta. Nah, kita tambahkan juga dengan kerugian yang belum terrealisasi, yaitu sebesar 8 juta. Kemudian dapatlah bagian laba atas PT Satria itu sebesar 93 juta. Nah, berikut teman-teman ini mukakan jurnal eliminasi perhitungan nilai aset bersih PT Pandawa dan bagian laba PT Satria dan kepentingan kendali atas aset bersih. Nah, tabel perhitungan jurnalnya ada saldo laba, saldo awal itu sebesar 650 juta untuk Pandawa dan non pengendali 160 juta. Nah, dapatnya dari mana? Ini kan saham biasa ditambahkan saldo labanya kan ada 800 juta. Kemudian kita kalikan masing-masing proporsi kepemilikannya, yaitu PT Pandawa 80%, kepentingan non pengendali atau PT Satria 20%. Maka dapatlah saldo awalnya 640 juta dan 160 juta. Nah, laba bersihnya kan awalnya ada laba bersih diakui sebesar 40 juta. Nah, kita dibagikan ke PT Pandawa karena proporsinya 80%, dapatlah 320 juta dan ke NKP sebesar 80 juta. Dan pengumuman dividen sebesar 1 juta dan untuk Pandawanya sebesar 80 juta dan ke KNKP 20 juta. Nah, saldo akhir yang dapatkanlah yaitu sebesar pada PT Pandawa sebesar 880 juta, kepentingan dan kendalinya sebesar 220 juta. Ini saham biasa saldo labanya. Nah, keuntungan yang belum terrealisasi ke hulu yaitu ada 90 juta, ada transaksi keuntungan yang belum terrealisasi ke hilir yaitu pada persediaan itu sebesar 96 juta pada bagian Pandawanya dan pada kepentingan sebesar 24 juta. Nah, keuntungan yang belum terrealisasi ke hulu itu tanah yang belum itu sebesar 25 juta. Nah, kemudian keuntungan yang belum terrealisasi ke hilir itu atas peralatan 800 juta, 8 juta atas penjualan tadi ya, antara penjualan PT Satria ke PT Induk atau PT Pandawa itu 8 juta untuk PT Pandawa dan kepentingan pengendali 2 juta, yaitu yang 10 juta yang kerugian yang tadi ya teman-teman, kita kalikan sebesar proporsi kepemilikan masing-masing. Nah, kemudian dapatlah ke bagian laba atas PT Satria yaitu sebesar 117 juta. Itu caranya itu dapat dari laba bersih dikurangi dengan persediaan atau transaksi yang belum terrealisasi yaitu sebesar 90 juta, dikurangkan dengan 96 juta, dikurangkan dengan 25 juta dan ditambahkan dengan 8 juta, dapatlah totalnya 117 juta. Nah, begitu juga dengan PT
bagian laba pada kepentingan pengendali, yaitu sebesar 80 juta. Pada laba bersih kita kurangkan dengan 24 juta, kita tambahkan dengan 2 juta, dan dapatlah totalnya 58 juta untuk bagian laba kepentingan pengendali atau KNKP. Nah, selanjutnya kita membuat jurnal eliminasi, teman-teman. Nah, yaitu kita mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan pengendali serta investasi awal PT Pandawa di PT Satria. Nah, jurnalnya itu bagian debitnya ada saham biasa, saldo laba, bagian atas laba PT Satria, bagian laba kepentingan pengendali yaitu saham biasanya sebesar 500 juta, saldo laba 300 juta, dan bagian laba atas PT Satria yang dari yang sini tadi yang kayak teman-teman itu sebesar 117 juta, dan bagian laba kepentingan pengendali sebesar 38 juta, sebesar 58 juta di bagian debit, dan untuk bagian kreditnya itu dividen yang diumumkan sebesar 1 juta, investasi pada PT Satria sebesar 667 juta. Kemudian kepentingan non pengendali sebesar 198 juta. Nah, ini adalah schedule perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015, yaitu diferensial yang 200 juta tadi, teman-teman. Nah, 200 juta, maka untuk PT Pandawanya untuk saldo awalnya 200 juta kita kalikan sebesar 80% itu untuk, kemudian kepentingan non pengendalinya sebesar 20%. Nah, saldo awalnya maka untuk PT Pandawanya 160 juta, kepentingan non pengendalinya 40 juta. Nah, persediaan yang tadi ya, persediaannya sebesar 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta. Nah, kemudian untuk amortisasinya, kan amortisasi tadi sebesar 30 juta. Nah, untuk PT Mendawanya kebagian amortisasi itu sebesar 24 juta, yaitu 30 juta kalikan 80%, dan kepentingan pengendali 6 juta, sebesar 6 juta, yaitu 30 juta dikalikan sebesar 20%, dapatlah 6 juta. Nah, karena persediaan seluruhnya habis, maka persediaannya kita amortisasi sebesar 25 juta, karena kan katanya persediaan terjual semua atau habis. Nah, tanah tidak ada amortisasi. Bangunan, nah bangunan terdapat penyusutan atau amortisasi sebesar 5 juta. Nah, goodwill tetap 50 juta karena tidak mengalami penurunan. Maka dapatlah saldo awalnya sebesar 136 juta untuk Pandawa, dan untuk KNKP sebesar 34 juta. Nah, ini jurnal untuk amortisasi diferensial. Jadi ini adalah jurnal eliminasi, teman-teman. Untuk amortisasi tadi atau selisih kita amortisasi, yaitu yang pertama beban pokok penjualan, karena penjualannya seluruhnya terjual, maka kita letakkan di beban pokok penjualan sebesar 25 juta. Kemudian beban penyusutan, karena bangunannya menyusut besar 5 juta rupiah. Nah, tanah di 75 juta, bangunan 50 juta, dan goodwill 50 juta di bagian debit. Dan untuk bagian kreditnya, bagian laba atas PT Satria sebesar 24 juta, bagian laba kepentingan pengendali 6 juta, ini sini teman-teman ya. Dan akumulasi penyusutan sebesar 5 juta, dan investasi pada PT Satria sebesar 36 juta, dan peserta kepentingan pengendali sebesar 34 juta. Nah, ini merupakan jurnal untuk eliminasi amortisasi diferensial. Nah, kemudian persediaan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa yang baru terjual 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Nah, ini jurnal untuk yang tadi karena persediaannya 90% atau 60% belum terjual, maka jurnalnya ini penjualan sebesar 400 juta di debit,
dan di kreditnya sebesar beban pokok penjualan 310 juta dan persediaan yang belum terrealisasi tadi sebesar 90 juta di bagian penjualan karena belum terjual. Nah, kemudian sedangkan persediaan yang diperoleh PT Pandawa dari PT Satria, kemudian persediaan tersebut juga terjual seluruhnya di akhir 2015 sehingga jurnal itu adalah penjualan di bagian debit sebesar 200 juta, beban pokok penjualan 80 juta, dan persediaan 120 juta. Nah, berikut atas pemberian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria. Harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa, serta utang piutang yang dibebankan oleh transaksi tersebut. Maka ini harus dieliminasi. Nah, kenapa dieliminasi? Karena antara PT anak dan PT induk itu tidak boleh adanya pencatatan antara kalau transaksi terjadi antara induk dan anak. Sama seperti pendapatan tadi. Kalau penjualannya belum terjual ke pihak ketiga, maka itu belum bisa diakui sebagai pendapatan. Nah, berikut juga sama juga dengan jasa sewa ini, teman-teman, maka harus kita eliminasi. Nah, yang pertama itu pendapatan sewa. Bagian debit sebesar 26 juta, kemudian beban sewa 26 juta. Dan untuk kemudian utang usaha di bagian debit sebesar 25 juta dan piutang usaha 26 juta. Kemudian penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta. Nah, keuntungan ini juga kita eliminasi, teman, karena ini kan transaksi ke induk transaksi induk ke anak. Maka pendapatan itu tidak boleh diakui. Nah, maka harus dieliminasi. Maka jurnalnya yaitu bagian debit keuntungan penjualan tanah pada tanah bagian kredit sebesar 25 juta. Nah, berikut transaksi hilir atau dari transaksi anak ke induk, teman-teman. Yang tadi yang penjualan peralatan menyebabkan PT Satria menimbulkan kerugian sebesar 10 juta. Nah, kerugian tersebut terrealisasi sebagai pada tahun 2015 sehingga jurnalnya itu peralatan bertambah sebesar 100 juta, kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta dan akumulasi penyusutan 90 juta. Ini merupakan kertas kerja konsolidasian antara PT Satria Pandawa dengan PT Satria. Nah, yang pertama itu laporan laba rugi atau penjualan, mana pada neraca saldo yang di atas, yang itu teman ya. Nah, pada dari neraca saldo ini, teman-teman ya. Nah, di mana pada neraca saldo PT Pandawa itu penjualannya sebesar 6 miliar dan PT Satria itu sebesar 900 juta. Nah, kita eliminasi atau kita kurangkan dengan 400 juta dan 200 juta. Itu datangnya dari jurnal eliminasi yang ini, teman-teman ya. Nah, dari ini. Nah, sehingga dapatlah laporan konsolidasi sebesar 6 miliar 300 juta. Nah, itu pendapatan sewa. Pendapatan sewa itu kita eliminasi sebesar 26 juta, yaitu pendapatan sewa antara ke PT anak atau PT Satria itu tidak boleh diakui, maka kita kurangkan, dapatlah hasilnya 14 juta. Nah, begitu juga dengan keuntungan penjualan tanah. Karena PT Satria menjual tanah ke PT Satria, maka tidak boleh diakui. Begitu juga dengan kerugian penjualan peralatan antara PT Satria ke PT Pandawa, maka kerugian tersebut juga tidak bisa diakui. Nah, ini merupakan bahan pokok penjualan. Bahan pokok penjualan itu untuk PT Pandawa sebesar 2 miliar 250 juta dan PT Satria sebesar 300 juta. Kemudian untuk jurnal eliminasi di debit sebesar 25 juta,
Itu bahan pokok penjualan yang di ini teman ya, bahan pokok penjualan ada 25 juta. Dan bahan pokok penjualan 310 juta ditambah dengan 80 juta. Itu data dari jurnal eliminasi ini teman-teman. Nah, dari sini teman ya, 80 juta dan 310 juta. Sehingga dapatlah untuk beban penjualan konsolidasinya sebesar 2.185 juta. Nah, untuk beban operasionalnya karena tidak ada eliminasi, maka langsung saja kita tambahkan ya teman-teman. 600 juta ditambah ke 80 juta dapatlah 680 juta. Nah, kemudian untuk beban sewa yaitu sebesar 120 juta, 75 juta kita kurangkan atau kita eliminasi sebesar 26 juta yang beban sewa kepada anak tadi teman-teman ya, maka itu tidak boleh diakui, jadi kita kurangkan, maka dapatlah hasilnya 196 juta. Nah, beban penyusutan pada PT Pandawa terdapat beban penyusutannya sebesar 300 juta, untuk PT Satria 25 juta. Dan untuk eliminasi karena ada terdapat penyusutan 5 juta, maka kita dapat tambahkan ke beban penyusutannya sebesar 5 juta rupiah. Jadi sehingga dapatlah beban penyusutan untuk konsolidasinya sebesar 330 juta. Nah, karena beban amortisasinya beban amortisasi karena tidak ada eliminasinya, maka langsung kita pindahkan ke konsolidasi sebesar 50 juta. Jika juga tidak ada, maka langsung kita tambahkan itu sebesar 310 juta. Nah, bagian laba atas PT Satria yaitu dapat 93 juta di bagian PT Pandawa, kemudian kita eliminasi itu bagian laba yang 117 juta di bagian debit dan 24 juta di bagian kredit, sehingga totalnya 0 ya teman. Kalau kita kurangkan sehingga dapat totalnya 0 karena sudah dieliminasi. Nah, kemudian kita jumlahkan PT Pandawa, kita jumlahkan, maka dapatlah total laba bersih konsolidasian untuk PT Pandawa itu sebesar 2.538 juta, untuk PT Satria 40 juta. Kemudian untuk pada laporan konsolidasinya yaitu laba bersih konsolidasinya sebesar 2.590 juta. Nah, selanjutnya ada bagian laba kementerian Kendali. Nah, terdapat kita eliminasi yaitu di bagian kredit, di bagian debit terdapat 58 juta yaitu dari sini teman-teman. Dari sini. Kemudian di bagian debitnya sebesar 6 juta yaitu dari bagian laba kementerian Kendali. Jumlah eliminasinya sebesar 6 juta. Sehingga dapatlah totalnya kita kurangkan ya teman-teman. 58 juta kurang 6 juta itu dapatlah bagian laba non kendalinya sebesar 52 juta. Nah, ini bagian induk atas laba bersih yang ini tadi teman-teman ya. Nah, sehingga karena ada tambahan atau pengurangan dari bagian laba non kendali, dapatlah total laba bersihnya sebesar 2.538 juta. Nah, kemudian saldo laba awal untuk PT Pandawa sebesar 2 miliar dan PT Satria 300 juta. Nah, kemudian kita amortisasi atau kita eliminasi sebesar 300 juta. Sehingga laporan konsolidasinya sebesar 2 miliar. Nah, begitu juga dengan laba bersihnya yaitu pada PT Pandawa sebesar 2 miliar 538 dan bagian Pandawanya ada 400 juta. Ini yang di sini teman ya. Kita pindahkan. Untuk jurnal eliminasi bagian debitnya 856. Untuk bagian kreditnya jurnal eliminasinya 456 dan jumlah
konsolidasiannya 2 miliar 538 yang tadi teman-teman, kita pindah ke bawah. Kemudian kita kurangkan dengan dividen yang diumumkan. Nah, pada laporan neraca untuk PT Pandawa ada umpan dividen sebesar 200 juta, dan untuk PT Satria sebesar 100 juta, dan ada eliminasi. Kemudian kita eliminasi 100 juta yang dividen yang tadi teman-teman ya, sehingga beban yang diumumkan untuk total dari konsolidasinya sebesar 200 juta. Nah, kita kurangkan sehingga dapatlah pada saldo akhir untuk PT Pandawa sebesar 4 miliar 338 juta. Pada untuk PT Satria laba akhirnya 600 juta. Nah, untuk laporan konsolidasiannya yaitu 4 miliar 338 juta. Nah, selanjutnya teman-teman, itu ada pada laporan posisi keuangannya. Nah, kas dan secara kas pada PT Pandawa dan PT Satria sebesar 5 miliar 150 juta. Untuk PT Satria 740 juta. Karena tidak ada eliminasi atau pengurangan atau penambahan, langsung kita tambahkan teman-teman ya. Maka dapatlah hasilnya untuk laporan konsolidasinya sebesar 5 miliar 890 juta. Nah, untuk piutang usahanya pada PT Pandawa 2 miliar, dan untuk PT Satria 200 juta. Nah, karena beban sewanya tadi tidak boleh diakui, maka kita kurangkan 26 juta, sehingga dapatlah total laporan konsolidasinya sebesar 2 miliar 174 juta. Nah, untuk persediaan karena ada belum terrealisasi, maka untuk persediaan yang pada PT Pandawa 800 juta dan PT Satria 150 juta. Nah, karena kita kurangkan dengan terdapat eliminasi 90 juta dan 110 juta. Nah, karena ini belum pendapat persediaannya belum terjual, maka kita eliminasi atau belum terrealisasi teman-teman, maka laporan konsolidasinya sebesar kita kurangkan, maka dapat total laporan konsolidasi 740 juta. Nah, investasi pada PT Satria yaitu PT Pandawa sebesar 813 juta. Nah, kemudian untuk konsolidasinya kita hapuskan, yaitu dengan dikurangkan dengan 660 juta karena dieliminasi teman-teman ya, dan 138. Nah, datangnya dari sini teman-teman ya. Nah, 600 yang tadi, 600 yang di sini. Dan 100 dan 136-nya dari sini teman-teman ya. Eliminasi dari yang di sini tadi. Sehingga di konsolidasinya 0 nilainya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk tanah pada PT Pandawa terdapat nominal tanahnya sebesar 1 miliar 500 juta. PT Pandawa 101 miliar 500 juta. Untuk PT Satrianya 550 juta. Karena terdapat diferensialnya tadi teman-teman itu sebesar 75 juta. Nah, kita kurangkan 25 juta. Kenapa dikurangkan? Ini dari keuntungan atas penjualan tanah ke perusahaan Satria, maka ini tidak boleh diakui, maka ini dapat jadi sebagai pengurangan. Maka total laporan konsolidasinya sebesar 2 miliar 100 juta. Nah, untuk bangunan dan peralatan pada PT Pandawa yaitu 2 miliar 400 juta, untuk PT Satria sebesar 300 juta. Nah, terdapat jurnal eliminasi yaitu sebesar 50 juta pada diferensial tadi teman-teman. Nah, ditambahkan peralatan, ini bangunan. Peralatan karena ada pembelian dari anak sebesar 1 juta, maka untuk laporan konsolidasiannya dengan total 2 miliar 850 juta. Nah, selanjutnya
itu ada akumulasi penyusutan. Nah, pada PT Pandawa akumulasi penyusutannya sebesar 1 miliar, pada akuntansi pada PT Satria sebesar 100 juta. Nah, kemudian karena terdapat dana eliminasi yaitu sebesar 55 juta dan 90 juta. Nah, datangnya dari sini teman-teman ya. Nah, dari sini 90 juta. Sehingga dapatlah total laporan konsolidasinya untuk akumulasi penyusutan sebesar 1 miliar 195 juta. Nah, untuk media dagang karena tidak ada dana pengeliminasian, maka langsung saja kita pindahkan ke sebelah pada laporan konsolidasian sebesar 505 juta, dan juga untuk akumulasi amortisasi juga sama, karena tidak ada dana eliminasinya atau penambahan pengurangannya, kita langsung pindahkan ke sebelah pada laporan keuangan konsolidasian sebesar 100 juta. Nah, kita tambahkan ada goodwill. Goodwill tadi akibat dari pengurangan selisih diferensial, maka dapatlah goodwillnya sebesar 550 juta, maka kita tambahkan di laporan konsolidasinya sebesar 50 juta. Nah, kemudian untuk total aset, nah dari laporan bersih keuangan kita jumlahkan semuanya, maka dapatlah pada PT Pandawa sebesar total asetnya sebesar 6 miliar 938 juta, untuk PT Satria total 1 miliar 100 juta. Nah, pada untuk total laporan konsolidasinya sebesar 13 miliar 34 juta. Nah, untuk bagian liabilitas dan ekuitas, utang usaha pada PT Pandawa yaitu sebesar 1 miliar 250 juta ditambahkan dengan PT Pandawa, PT Satria sebesar 250 juta. Kemudian kita kurangkan dengan 26 karena penjualan ke anak tidak boleh, pendapatan sewa ke anak tidak boleh diakui, maka kita eliminasi yaitu sebesar, sehingga dapatlah total laporan konsolidasinya sebesar 1 miliar 464 juta. Nah, untuk tambang pada PT Pandawa dan PT Satria tidak ada adanya dana eliminasi, maka langsung saja kita jumlahkan dan kita pindahkan ke laporan konsolidasian, maka jumlahnya sebesar 2 miliar. Nah, untuk saham biasa yaitu pada PT Pandawa sebesar 505 miliar dan PT Satria 500 juta, karena terdapat adanya eliminasi maka kita kurangkan, sehingga dapatlah total laporan konsolidasi sebesar 5 miliar. Nah, untuk saldo laba yang di atas tadi teman-teman, kita pindahkan saldo laba yang di sini tadi teman-teman ya. Nah, berdasarkan saldo laba tadi, dapatlah total saldo labanya pada laporan konsolidasi sebesar 4 miliar 338. Nah, kepentingan non kendali. Pada kepentingan kendali itu ada jurnal eliminasinya, yaitu terdapat 198 juta dan 34 juta, yaitu dapat dari kepentingan non kendalinya dari sini teman-teman ya. Nah, dari kepentingan non kendali di bagian kredit, dan dari sini teman-teman. Kemudian kita jumlahkan, dapatlah totalnya sebesar 232 juta. Nah, untuk liabilitas dan ekuitas kita jumlahkan antara PT Satria dan PT Pandawa. Maka untuk PT Pandawa dapatlah total ekuitasnya sebesar 12 miliar 88 juta, dan pada PT Pandawa PT Satrianya 1 miliar 840 juta, dan untuk laporan konsolidasinya sebesar 13 miliar 34 juta, maka hasilnya sama ya teman, berarti dia balance. Nah, baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, teman-teman bisa komen di bawah. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.